Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih berjumpa lagi dengan saya Fitriana, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Pendidikan Islam Anak Syadini. Di sini saya ingin sedikit memaparkan materi tentang perkembangan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum anak usia dini yang diampu oleh dosen Ibu Syifauz Zakiyah MPD. Pastikan kalian sudah menyimak video saya sebelumnya ya, mengenai apa itu pengertian dari kurikulum dan bagaimana dalam mengembangkan kurikulum untuk pendidikan anak usia dini. Agar kalian itu dapat memahami dan mengerti arah pembahasan video ini. Langsung saja kita simak videonya. Pertama, saya akan sedikit membahas mengenai perkembangan pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia. Kehadiran pendidikan anak usia dini di Indonesia sesungguhnya dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa ini setidaknya dapat ditelusuri melalui dua periode, yaitu pada masa pergerakan nasional, pada penjajahan Belanda, dan pada masa penjajahan Jepang. Pada saat itu PAUD sudah ada. Keberadaan pendidikan anak usia dini di Indonesia ini tidak terlepas dari perkembangan pendidikan anak usia dini di dunia internasional, di mana pencetus dari pendidikan anak usia dini itu bernama Bapak Froebel dan Ibu Montessori. Kurikulum pada pendidikan anak usia dini sendiri sejak dulu itu menggunakan program bermain pada proses pembelajarannya. Nah, pada zaman dahulu di Indonesia itu bukan pendidikan anak usia dini namanya, tetapi masih taman kanak-kanak. Di Indonesia itu telah mengalami di mana banyak sekali perubahan kurikulum taman kanak-kanak, di antaranya sebelum zaman kemerdekaan, lalu setelah kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan sampai sekarang ini. Kurikulum taman kanak-kanak sendiri dimulai dari tahun 1964, 1968, 1976, 1984, 1994, 2004, dan era KTSP masa sekarang ini. Lembaga TK atau Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tertua dan pertama di Indonesia itu bernama TK Probel Kindergarten Aisyah, atau yang sekarang namanya menjadi TK Bustanul Atfal. Nah, TK ini itu didirikan oleh Lembaga Persatuan Wanita milik organisasi Muhammadiyah, di mana pada TK ini mencetuskan bahwasannya kurikulum dan materi pelajarannya itu menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai ajaran agama. Setelah muncul TK Bustanul Atfal, lalu muncul kembali yaitu TK Kindertwin yang diganti namanya menjadi Taman Indria. Nah, ini adalah salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia, di mana pada lembaga TK ini mencetuskan sistem pendidikannya itu menggunakan sistem AMONG, Natur dan Nutur, yaitu bermain sambil belajar. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri mencetuskan bahwasanya anak itu lahir membawa sifat dan bakat. Jadi diadakannya lembaga ini itu untuk melatih sifat dan bakat anak sejak dini. Karena kalau tidak diasah sejak dini, kemungkinan akan sulit dirubah di kehidupan selanjutnya. Terus sistem kurikulumnya itu mengutamakan perkembangan anak yang difasilitasi dan dibimbing oleh orang-orang dewasa. Selanjutnya mengenai pembahasan perkembangan kurikulum pada anak usia dini di Indonesia dari masa ke masa. Saya akan bahas satu-satu secara terperinci. Yang pertama, kurikulum tahun 1964. Apa sih yang melatar belakangi atau yang sebagai landasan pengembangan kurikulum tahun 1964 ini? Jadi, pada tahun 1963 itu terjadi revolusi di segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga disusunlah rencana pendidikan yang dimaksudkan dalam rangka pembinaan bangsa. Nah, dokumen rencana pendidikan ini sepenuhnya dipengaruhi oleh kurikulum SD tahun 1964, di mana anak-anak SD di sini merupakan anak-anak yang pada awalnya berada di pendidikan TK, sehingga kurikulum TK dan kurikulum SD harus berkesinambungan, yang mana kurikulum SD akan sepenuhnya mempengaruhi kurikulum taman kanak-kanak tahun 1964. Lalu, apa tujuan dari kurikulum tahun 1964 ini? Yakni tujuannya itu untuk mendidik dan membentuk kebiasaan anak-anak sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialis Indonesia. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya? Jadi, guru itu mempersiapkan perencanaan dalam pemilihan permainan. Perencanaan tersebut itu sebagai perencanaan permainan sehari-hari, di mana rencana harian yang disusun guru tersebut ditulis di papan tulis dan setiap hari diganti.
Jadi yang unik dari kurikulum tahun 1964 ini, pembelajarannya itu harus bermain, yang mana anak belajar berarti anak bermain. Dan kemungkinan besar pula permainan anak per harinya itu berbeda, karena guru setiap hari akan menyusun kegiatan belajar atau permainan-permainan apa saja yang akan dilakukan hari ini di papan tulis. Selanjutnya kurikulum tahun 1968, yang mana dilandasi atau dilatar belakangi terbentuknya kurikulum tahun 1968 ini. Pemerintah Republik Indonesia melakukan pembenahan dan penataan kembali dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Nah, kurikulum ini lebih lengkap dan terorganisasi lebih baik, misalnya dengan adanya silabus atau perencanaannya itu lebih baik dengan adanya silabus. Lalu tujuannya, setiap anak atau individu itu diharapkan mampu mengembangkan perkembangan yang ada di diri anak. Jadi kelebihan apa yang dimiliki anak itu diharapkan anak dapat berkembang melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di taman kanak-kanak. Dan pelaksanaan kegiatannya itu seperti apa? Yakni dalam bentuk pembahasan unit-unit yang terintegrasi, di mana pelaksanaan kegiatan unit dan pusat minat itu dipadukan menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Selanjutnya kurikulum tahun 1976. Dilandasi atau dilatar belakangi karena kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1968 mengalami perubahan, yang artinya kurikulum 1968 itu berjalan selama 7 tahun, sehingga pada tahun 1975 dibakukan kembali kurikulum SD, yang secara otomatis maka TK juga akan mengikuti bahan kurikulum tersebut, yang mana dijelaskan bahwa salah satu dari fungsi TK itu kan adalah untuk menyiapkan anak dalam melanjutkan pendidikan di SD. Dengan demikian, untuk keserasian pendidikan TK dan SD, maka kurikulum TK juga akan ditunjang kembali. Yang artinya, ketika kurikulum SD mengalami perubahan, maka kurikulum TK juga kemungkinan akan ditinjau kembali. Lalu tujuannya dari kurikulum pendidikan anak usia dini pada tahun 1976 ini, pendidikan di TK itu menekankan pada pengembangan kepribadian dalam segala aspek yang disesuaikan dengan bidang pengembangan yang dikembangkan. Dan pelaksanaan kegiatannya yaitu berpedoman pada persiapan yang dibuat guru yang disebut dengan rencana kegiatan, di mana sistem penyajiannya itu masih memanfaatkan unit dan pusat minat anak yang disesuaikan dengan keinginan atau minat anak dengan program kegiatan dengan kemampuan tenaga dan bahan kegiatan. Jadi perbedaannya kurikulum di tahun 1976 ini dalam pelaksanaan kegiatannya itu lebih terperinci dan lebih disesuaikan dengan program kegiatan dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di taman kanak-kanak. Selanjutnya kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini dilatar belakangi karena masih terdapat beberapa bahan pengembangan yang harus dihilangkan karena dianggap tumpang tindih antara pengembangan bidang yang satu dengan yang lainnya dan istilah-istilah abstrak untuk anak TK. Lalu tujuan utamanya itu untuk apa? Yaitu untuk mengembangkan kepribadian anak sehingga menunjukkan kepekaan jika dirangsang dan dibina akan berdampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya. Pelaksanaan kegiatannya juga sudah berubah. Misalnya dalam penyampaian bahan yang disajikan menggunakan pendekatan integratif antar bidang pengembangan. Nah, dalam pelaksanaannya, salah satu bidang pengembang akan menjadi fokus pengembangan dan bahan pengembang lainnya, sehingga menjadi penunjang. Jadi ada kegiatan inti dan ada kegiatan penunjang. Selanjutnya, kurikulum tahun 1994. Nah, pada tahun 1994 kurikulum ini dilatar belakangi karena adanya perbaikan dari kurikulum sebelumnya yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan, pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. Lalu, kurikulum ini memiliki tujuan yaitu untuk membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak guna menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Pelaksanaan kegiatannya di sini itu sudah mulai menggunakan tema. Jadi pada kurikulum tahun 1994 ini pelaksanaan kegiatan itu menggunakan tema dan subtema yang merupakan pokok bahasan yang perlu dikembangkan oleh guru menjadi program kegiatan pembelajaran yang operasional. Selanjutnya kurikulum
tahun 2004. Nah, yang melatar belakangi atau yang sebagai landasan pengembangan kurikulum tahun 2004 ini adalah penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum tahun 1994. Nah, sejalan dengan proses penyempurnanya tersebut, dilakukanlah uji coba pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, yang mana pada tahun 2002 itu Pusat Kurikulum menerbitkan kurikulum dan hasil belajar kompetensi dasar PAUD untuk anak usia 4-6 tahun, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah. Lalu tujuannya diarahkan untuk membantu anak didik dalam mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Dan bagaimana pelaksanaan kegiatannya, yaitu mengacu pada kerangka dasar dan standar kompetensi taman kanak-kanak yang dilengkapi perangkat pedoman pengembangan silabus, pedoman pengembangan pembelajaran, pedoman penilaian, dan pedoman-pedoman lainnya. Dan selanjutnya itu kurikulum era KTSP masa sekarang ini, yang melatar belakangi atau yang sebagai landasan pada kurikulum ini yakni dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menuntut cara pandang berbeda tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, yang mana peraturan tersebut itu mengamanatkan setiap satuan pendidikan itu untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Lalu tujuannya itu sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Lalu bagaimana pelaksanaan kegiatannya, yakni pelaksanaan kegiatannya itu yang direncanakan oleh guru sehari-hari dengan mempertimbangkan karakteristik anak tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.